Perang hari kedua. Duryodhana sangat senang karena di hari pertama Kaurawa berhasil memetik kemenangan. Ia berkata lantang di depan seluruh bala tentara Kaurawa seakan kemenangan akhir sudah di tangan. Sebaliknya, pihak Pandawa menderita kekalahan besar. Mahasenapati Dristadumna menyusun siasat baru agar tak banyak korban berjatuhan di pihak Pandawa. Arjuna berkata kepada Krishna, sais keretanya, kalau pertempuran seperti kemarin terjadi lagi, maka bala tentara pasti hancur musnah dalam waktu singkat. Ia berpendapat yang pertama-tama harus disingkirkan adalah Bhisma. Kalau memang demikian pendapatmu, bersiaplah kita hancurkan kereta Bhisma, jawab Krishna sambil melecut kudanya menuju kereta Bhisma. Dari jauh, Bhisma melihat kereta Arjuna datang mendekat. Cepat-cepat ia lemparkan berpuluh-puluh tombak ke arah Arjuna susul menyusul. Melihat Bhisma diserang, Duryodhana memerintahkan anak buahnya untuk melindungi Bhisma dari serangan musuh, terutama serangan Arjuna. Semua tahu tidak ada yang bisa menandingi Arjuna kecuali Bhisma, Drona, dan Karna. Tapi kali ini dengan dahsyat, Arjuna menyerang Bhisma. Dari atas keretanya yang berlari kencang bagai petir menyambar-nyambar, Arjuna bahkan mampu menghancur lebukan bala tentara yang dikirim Duryodhana. Demikianlah setiap penghalang disapu bersih bagai alang-alang kering dijilat api di musim panas. Pertempuran di hari kedua membuat hati Duryodhana berdebar-debar. Kepercayaannya kepada Bhisma mulai mengendur. Dengan marah, ia berkata kepada kesatria tua itu bahwa selama Bhisma dan Drona masih hidup, serangan Arjuna dengan kereta yang disaisi Krishna pasti akan menghancurkan seluruh bala tentara Kaurawa. Duryodhana bahkan menuduh orang tua itulah yang menyebabkan pengabdian dan kesetiaan karena diabaikan. Ia merasa tertipu oleh mereka karena mereka tidak mau menghancurkan Arjuna. Mendengar tuduhan ini, Bhisma hanya bungkam 1000 bahasa dan tetap meneruskan perlawanannya terhadap Arjuna. Pertempuran antara dua kesatria besar itu sungguh menakjubkan. Keduanya adalah kesatria paling sakti di zaman itu. Tak terhitung banyaknya anak panah dan tombak yang dilepaskan dari kedua pihak. Beberapa anak panah Bhisma menancap di tubuh Arjuna dan Krishna. Sebaliknya, beberapa kali busuk Bhisma patah kena panah Arjuna. Kini kereta kedua kesatria itu berada sangat dekat satu sama lain. Para dewata di kayangan menyaksikan pertempuran mereka dengan penuh haru. Sementara itu, Drona sedang berhadapan-hadapan dengan Dristadumna. Dengan pengalaman dan kesaktiannya, Drona membuat Mahasenapati Pandawa itu luka parah. Tetapi Dristadumna bukan prajurit muda yang tak paham soal pertempuran. Meski luka-lukanya parah, dia bangkit berdiri lalu dengan perkasa membalas serangan Duryodhana. Panah dan tombak mereka melayang di udara. Beberapa anak panah Drona dapat mengenai sais kereta Dristadumna hingga sais yang setia itu tewas seketika. Ketika kereta Dristadumna hancur, segera Arjuna melompat keluar sambil melemparkan beberapa tombak kepada Drona yang menangkisnya dengan lincah. Dristadumna menghunus pedangnya dan dengan cepat menyerbu Drona, tetapi serangan itu berhasil dielakkan Drona. Bahkan pedang itu berhasil dipatahkannya. Tepat pada saat yang kritis itu, Bhisma melepaskan anak panah ke arah Drona. Kereta Drona hancur diterjang anak panah Bhisma yang membuat Mahaguru itu terpelanting. Secepat kilat, Bhima melompat dan menyambar Dristadumna lalu melarikannya ke tempat aman. Kemudian Bhima berhadapan dengan pasukan Kalinga. Bhima mengamuk bagaikan banteng terluka, membunuh ratusan prajurit Kalinga. Melihat itu, Bhisma segera mengerahkan pasukan prajurit untuk membantu pasukan Kalinga. Bhima dibantu Satyaki dan Abhimanyu. Sebuah tombak berat Satyaki tepat mengenai sais kereta Bhisma dan menewaskannya. Kereta Bhisma tidak dapat dikuasai lagi. Kudanya berlari liar meninggalkan medan pertempuran. Kesempatan itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh pasukan Pandawa. Arjuna menyerang dan menerjang bagi topan. Pasukan Kaurawa kocak-kacir, tidak terhitung banyaknya yang tewas. Mayat bergelimpangan, berserakan bagai daun kering di musim gugur. Begitu banyaknya kawan mereka yang tewas hingga bala tentara Kaurawa merasa gentar.
Ketika senja tiba, lewat drona, Bisma memerintahkan agar pertempuran hari itu dihentikan. Semua pasukan harus kembali ke kubu masing-masing. Semangat para perwira Kaurawa mulai layu. Sebaliknya, Pandawa memperoleh kemenangan besar karena semangat mereka tinggi.